Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali lagi di pembahasan SKI, melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang turun wahyu pertama dan dakwah Nabi di Mekah. Baik, langsung saja, bismillah. Yang pertama, turun wahyu yang pertama kali. Turun wahyu pertama terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Peristiwa itu terkenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Dengan turunnya wahyu pertama inilah Muhammad diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Nah, jadi ini adalah gambarnya Gua Hiro. Jadi dulu ketika Kanjeng Nabi itu mendapatkan wahyu pertama kali, itu terjadi di tempat ini, yakni di Gua Hiro. Pada saat itu beliau berusia 40 tahun. Jadi ketika beliau usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi itu di tempat ini, yakni di Gua Hiro. Peristiwanya namanya Nuzulul Quran, dari kata nazala yanzilu, artinya turun. Al-Quran itu ya Quran. Jadi peristiwa turunnya ayat pertama itu disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Jadi ini adalah ayat pertama yang turun ke bumi, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah ayat pertama yang diturunkan ke bumi pada saat nuzulul Quran. Kemudian kita masuk pada perintah dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi ini adalah kita sudah memasuki pembahasan pertama kali turunnya perintah dakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi menerima wahyu pertama, Al-Alaq tadi, belum ada perintah untuk berdakwah hingga turun wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi ketika pertama kali turun wahyu, yakni surat Al-A'la 1 sampai 5, di sana belum ada perintah untuk berdakwah. Nah, jadi sehingga ketika awal turun wahyu itu Kanjeng Nabi belum ada kewajiban untuk menyebarkan agama Islam hingga turun wahyu ini, yakni surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Di ayat kedua, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, ini adalah perintah untuk memulai berdakwah. Nah, tapi ketika Kanjeng Nabi itu hendak memulai dakwah, beliau nunggu petunjuk lagi, teknis cara untuk berdakwahnya seperti apa, sehingga kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, jadi ini adalah ayat yang memberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi untuk memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Al-Mudassir itu adalah ayat yang memberikan petunjuk untuk memulai dakwah. Cuman sekarang caranya adalah ini, Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Mula-mulanya berilah dakwah kepada orang-orang terdekatmu dulu. Jadi ini adalah
petunjuk bagi Kanjeng Nabi untuk memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sejak turunnya ayat yang barusan itu, mulailah Nabi dakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Hal ini karena masa kenabian Nabi belum stabil, sehingga Allah memerintahkan beliau untuk mula-mula dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan dakwah ini dilaksanakan di kediaman Arqam bil Abil Arqam. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu pertama kali diangkat menjadi nabi dan mendapatkan perintah untuk berdakwah, itu beliau tidak langsung kemudian berdakwah secara terang-terangan menyebarkan agama Islam. Tidak, tapi pelan-pelan, secara sembunyi-sembunyi dulu. Nah, beliau memulainya di kediaman atau di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi di rumahnya beliau ini. Sehingga kediaman beliau inilah, kediaman Arqam inilah yang menjadi base campnya, yang menjadi pusat dari dakwahnya Kanjeng Nabi kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Golongan orang yang pertama masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, yakni yang pertama Abu Bakar dari golongan sahabat, kemudian Siti Khadijah perempuan pertama, kemudian Ali bin Abi Thalib, ada pemuda yang pertama, dan Zaid bin Harisah, yakni budak yang pertama. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, perlu diingat bahwa pertama kali Kanjeng Nabi berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi ke kerabat yang terdekat. Siapa saja itu? Yakni 4 orang ini. Nah, beliau berempat ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang golongan pertama masuk Islam. Jadi ini adalah golongan pertama yang masuk Islam. Dari golongan sahabat pertama Abu Bakar, perempuan pertama Siti Khadijah, pemuda pertama Ali bin Abi Thalib, dan kemudian budak pertama adalah Zaid bin Haritsah. Nah, kemudian setelah 4 ini yang masuk Islam, dakwah secara sembunyi-sembunyi tetap berlangsung selama 3 tahun. Baru kemudian lanjut pada dakwah secara terang-terangan. Dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94, dimulailah dakwah Nabi secara terang-terangan. Nabi mengumpulkan beberapa keluarga besar di Bukit Sofa, kemudian beliau berdakwah tentang keesaan Allah dan azab yang pedih setelah kematian. Sebagian masyarakat percaya pada Nabi dan sebagian lagi mendustakannya. Yang termasuk menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Jadi ini adalah gambarnya Bukit Sofa. Saat ini Bukit Sofa ini sudah di sekelilingnya dibangun masjid. Jadi ini adalah Masjidil Haram. Jadi tempatnya orang-orang untuk sa'i. Sa'i itu salah satu ibadahnya dalam haji, yakni berlari kecil dari Sofa ke Marwah. Ini adalah Bukit Sofa. Jadi dulu ketika sudah turun surat Al-Hijr ayat 94, maka di sana ada petunjuk bahwa Nabi sudah boleh untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah Kanjeng Nabi mengundang beberapa kabilah-kabilah, mengundang beberapa keluarga besar untuk kumpul di Bukit Sofa, untuk kumpul di sini. Kemudian Kanjeng Nabi naik ke atasnya dan menyampaikan dakwahnya. Isinya sebagian besar adalah yang pertama tentang keesaan Allah, dan yang kedua tentang azab yang pedih setelah kematian. Nah, dakwah 2 poin ini, masyarakat itu ada yang menerima, ada yang menentang. Yang menerima itu karena apa? Karena mereka melihat selama ini Kanjeng Nabi tidak pernah berbohong 1 kali pun. Sehingga apa? Sehingga mereka percaya bahwa apa yang disampaikan oleh beliau pasti benar, bahwa Allah itu esa dan bahwa nanti kita akan dihidupkan lagi setelah kematian, itu pasti benar. Maka mereka percaya. Yang tidak percaya atau yang menentang, ini mereka golongan orang-orang yang kafir, yakni mereka itu
tidak percaya bahwa nanti masa manusia akan dihidupkan lagi setelah mati. Itu mereka tidak percaya. Nah, salah satu yang paling menentang adalah Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Paman Nabi sendiri. Nah, ini adalah orang yang menentang Kanjeng Nabi ketika beliau sudah berdakwah secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi karena beberapa hal. Yang pertama, takut kehilangan kekuasaan. Yang kedua, tidak menerima persamaan hak. Yang ketiga, tidak percaya bahwa kelak manusia akan dibangkitkan setelah mati. Yang keempat, takut kehilangan mata pencaharian sebagai pembuat patung berhala. Jadi yang pertama, kenapa kok orang-orang kafir Quraisy ini tidak percaya? Yang pertama adalah takut kehilangan kekuasaan. Karena kalau masyarakat banyak yang memihak pada Kanjeng Nabi, maka nanti kekuasaannya kaum kafir Quraisy ini akan berkurang. Jadi nanti di bayangan kaum kafir Quraisy ini akan ada pesaingnya, yakni siapa? Umat Islam yang akan tumbuh semakin lama semakin besar. Sehingga kemudian mereka takut kehilangan kekuasaannya dan akhirnya menentang. Yang kedua, tidak menerima persamaan hak. Karena di ajaran Islam itu tidak ada perbedaan antara derajatnya budak dengan derajatnya majikan. Semua manusia di mata Tuhan itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Bukan hartanya, bukan ilmunya, tapi hanya ketakwaannya saja. Nah, ini yang mereka tidak terima. Mereka menganggap bahwa budak ya budak, majikan ya majikan. Majikan bebas untuk memerintah budak semau-maunya. Yang ketiga, tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan setelah mati, karena bagi mereka belum ada buktinya. Dan yang terakhir adalah takut kehilangan mata pencaharian sebagai pembuat patung berhala. Dengan penuh perjuangan dan siksaan dari kaum yang menentang dakwah Nabi, tidak sedikit masyarakat Mekah yang masuk Islam. Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Inilah yang membuat banyak manusia menerimanya. Dakwah Islam terus berlanjut dari Mekah ke Madinah dan ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini adalah gambaran perbandingan proses dari perjuangan Kanjeng Nabi dari yang umatnya hanya sedikit menjadi sedunia, menjadi sangat banyak sekali, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah merupakan jerih payahnya perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dulu itu ada budak yang disuruh memilih, kamu memilih murtad, memilih meninggalkan Islam, atau kamu memilih tetap dalam Islam. Kalau kamu memilih Islam, maka akan aku timpakan batu panas ini di atas tubuhmu oleh majikannya. Kemudian si budak ini tetap memilih Islam. Ya, alhasil budak ini kemudian disiksa habis-habisan oleh majikannya bahwa dipaksa dia harus meninggalkan Islam sampai segitunya. Jadi badannya ditimpa batu yang panas karena terik matahari. Nah, itu adalah satu contoh betapa perjuangan para sahabat dulu untuk menyebarkan Islam itu sangat luar biasa sekali. Sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Sekarang tugas kita itu, perang kita itu adalah apa? Bagaimana kita menjadi umat Islam yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah soal evaluasi. Yang pertama, pada tanggal berapa turun wahyu pertama? Yang kedua, di mana tempat turunnya wahyu pertama? Yang ketiga, surat apa dan ayat berapakah wahyu pertama yang diturunkan pada Nabi? Yang keempat, pada usia berapa Nabi diangkat menjadi Nabi? Yang kelima, disebut apakah hari turunnya Al-Quran? Yang keenam, surat apakah yang menjadi tanda dimulainya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi? Yang ketujuh, surat apakah yang menjadi tanda dimulainya dakwah Nabi secara terang-terangan? Yang kedelapan, di kediaman siapa Nabi memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang sembilan, apakah yang dimaksud as-sabiqunal awwalun? Sebutkan siapa saja. Dan terakhir, di manakah Nabi memulai dakwah secara terang-terangan?
Nah, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih kenal lagi pada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.